Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Validitas Pokok Uji dan Reliabilitas dan Revisi Pokok Uji, yang anggota timnya terdiri dari saya sendiri, Nureski Amalia, dan rekan tim saya, Riri Kurniawan dan Mutiara Siska Aprilia. Jadi, ketika diberi pertanyaan, apa sih validitas pokok uji? Menurut Guy, pada tahun 1983, suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas suatu instrumen tidak lain adalah derajat yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang hendak diukur. Prinsip suatu tes itu sendiri adalah valid, tidak universal. Validitas suatu tes yang perlu diketahui adalah bahwa ia hanya valid untuk suatu tujuan tertentu saja. Kemudian, jenis-jenis validitas pokok uji. Validitas pokok uji dibagi menjadi 4. Yang pertama, validitas isi. Validitas isi adalah derajat di mana sebuah tes mengukur dengan cakupan substansi yang ingin diukur. Jenis validitas yang kedua yaitu validitas konstruksi. Validitas konstruksi merupakan sebuah derajat yang menunjukkan suatu tes mengukur sebuah konstruk sementara atau hipotetikal konstruk. Yang ketiga, validitas kongruen. Validitas kongruen adalah derajat di mana skor dalam suatu tes dihubungkan dengan skor yang lain yang telah dibuat. Yang terakhir, validitas prediksi. Validitas prediksi adalah derajat yang menunjukkan suatu tes dapat memprediksi tentang bagaimana seseorang akan melakukan suatu prospek tugas atau pekerjaan yang hendak direncanakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reliabilitas. Menurut Walliser tahun 1987, reliabilitas adalah keajaran pengukuran. Reliabilitas menunjuk pada ketetapan atau konsistensi dari nilai yang diperoleh sekelompok individu dalam kesempatan yang berbeda dalam tes yang sama ataupun yang inginnya ekuivalen. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis reliabilitas. Ada 3 jenis reliabilitas. Yang pertama adalah koefisien stabilitas, yang kedua adalah koefisien ekuivalen, dan yang ketiga adalah homogenitas item. Nah, yang pertama, koefisien stabilitas. Koefisien stabilitas adalah salah satu jenis reliabilitas yang dimana koefisien ini menjelaskan bahwasanya suatu tes di mana terjadi kesalahan pengukuran dalam nilai tes yang diadakan testing pada waktu tertentu ke jangka waktu berikutnya. Pengukuran semacam itu menunjukkan sampel di mana nilai-nilai suatu tes itu mantap atau dipengaruhi perubahan-perubahan kondisi dalam lingkungan tes. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya koefisien stabilitas atau jenis reliabilitas ini mengacu pada kemampuan suatu tes untuk mengukur kesalahan dalam suatu pengukuran. Nah, teknik yang dipergunakan dalam menentukan corak reliabilitas semacam ini adalah metode test retest, di mana metode ini berfungsi untuk lebih menyempurnakan tes pengukuran yang sebelumnya memiliki nilai yang rendah atau memiliki kesalahan yang sangat tinggi sehingga dapat lebih sempurna di pretest berikutnya, yaitu pengulangan tes yang sama, sehingga koefisien reliabilitas diperoleh melalui korelasi nilai yang diperoleh orang-orang yang sama melalui 2 kali administrasi tes tertentu. Nah, yang kedua adalah koefisien ekuivalen, di mana koefisien ini atau jenis reliabilitas ini menjelaskan bahwasanya pengukuran yang didasarkan atas perangkat item tes yang ekuivalen, artinya berbeda bentuk tetapi sama isinya, yang masing-masing perangkatnya terdiri sendiri meskipun jumlah tingkat kesukaran dan luas itemnya yang sama. Persoalannya adalah sampai di mana nilai tes tergantung pada faktor yang berhubungan langsung dengan seleksi item. Bila seorang konstruktor mengkonstruksikan tes yang ekuivalen
atau dengan jumlah item yang sama dengan luas item maupun tingkat kesukaran yang sama. Sampai di manakah angka yang diperoleh seorang dalam dua tes tersebut? Nah, di sini dapat diambil jawaban bahwasanya metode yang dipakai dalam suatu penyelidikan reliabilitas tes ini adalah dengan menggunakan dua bentuk tes yang paralel atau ekuivalen. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam dua tes paralel tersebut antara lain kriteria yang dipakai pada kedua tes yang sama, jumlah masing-masing tes dikonstruksi sendiri, serta tingkat kesukaran yang sama. Nah, suatu teknik yang terkenal dalam menghitung ekuivalensi item melalui administrasi suatu tes tunggal adalah teknik perhitungan reliabilitas split half, atau split yang berarti membelah dan half berarti separuh. Dalam artian ini adalah membelah separuh. Nah, yang ketiga adalah homogenitas item, di mana jenis reliabilitas ini menjelaskan bahwasanya aspek reliabilitas yang terakhir ini menunjukkan ketetapan dalam penyelenggaraan suatu tes tertentu menghadapi semua item. Suatu contoh konkret, bila suatu tes terdiri dari bagian-bagian pembendaharaan kata, struktur kalimat, dan tata bahasa, sedangkan tes bahasa yang lain hanya berisi item-item pembendaharaan kata-kata, maka jelas bahwa item-item tes terakhir ini lebih homogen daripada tes pertama, sehingga prestasi individu pada tes pertama merupakan prestasi terhadap tes item yang hidrogen atau heterogen. Nah, ramalan tes yang kriterianya homogen menghasilkan interpretasi yang lebih pasti daripada yang sifatnya heterogen. Sebenarnya masalah ini lebih banyak dicakup oleh konsep validitas daripada reliabilitas. Namun begitu ketetapan atau konsistensi respon subjek terhadap semua item tes dicari melalui teknik perhitungan yang terkenal dengan nama Kuder-Richardson. Teknik ini yang menunjukkan pada konsistensi item yang telah dihitung sebelumnya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis reliabilitas. Semoga dapat bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh kelompok 7. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Lillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.